Sobat Value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung yang selalu berdenyut dengan energi malam yang gelap dan misterius, Nirmala berdiri di depan mikrofon studio radio. Suaranya yang merdu mengalir seperti air sungai yang tenang, namun menyimpan arus deras di bawah permukaannya. Lampu neon di ruangan itu berkedip samar, menciptakan bayangan panjang di dinding yang membuatnya merasa seperti sedang berbicara dengan hantu-hantu tak kasat mata. Selamat malam pendengar setia Radio Harmoni. Ini Nirmala, siap menemani malam kalian dengan lagu-lagu pilihan dan cerita inspiratif. Malam ini kita bicara soal cinta yang tak terduga, karena terkadang ia datang seperti angin, menyapu segalanya, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Tawa kecilnya menggema di udara, tapi di balik itu ada nada getir yang tak disadarinya sendiri, membuat ribuan pendengar tersenyum di balik receiver mereka, sementara beberapa mungkin merinding tanpa tahu kenapa. Karirnya sedang di puncak, penyiar primadona yang suaranya seperti mantra, MC acara-acara besar di hotel-hotel mewah, dan wajah cantiknya yang sering muncul di billboard kota, menyinari jalan-jalan basah oleh hujan malam. Semuanya berubah ketika ia bertemu Bram di sebuah event korporat yang digelar di ballroom hotel, bergengsi di pusat kota. Udara malam itu lembab, dipenuhi aroma kopi hitam dan parfum mahal, sementara musik latar samar-samar seperti bisikan rahasia. Pria itu tampil mempesona, dengan setelan jas hitam yang pas di tubuh atletisnya, senyum yang memikat seperti jebakan yang manis, dan kata-kata yang seperti madu beracun. Ia mendekat saat Nirmala turun dari panggung, matanya menatap tajam seolah bisa menembus jiwa. "Kamu punya suara yang bisa menyihir siapa saja, Nirmala," katanya dengan suara rendah yang membuat bulu kuduknya berdiri, meski ia tak sadar itu adalah pertanda. "Aku Bram, pengusaha properti. Bolehkah aku minta nomor teleponmu? Siapa tahu, kita bisa kolaborasi suatu hari. Atau sesuatu yang lebih dari itu." Nirmala tersenyum, hatinya berdegup kencang. "Kolaborasi?" Kedengarannya menarik. "Ini nomorku, hubungi saja kalau ada ide bagus." Hubungan mereka berkembang cepat seperti api yang menyala hebat dan tak terkendali, membakar segala logika. Bram membawanya ke restoran mewah di pinggir kota, di mana cahaya lilin menari-nari seperti roh penasaran, dan mereka berbagi cerita di bawah langit berbintang yang seolah menyembunyikan rahasia gelap. Liburan akhir pekan ke puncak menjadi rutinitas, di villa-villa mewah yang dikelilingi kabut tebal, membuat dunia luar terasa jauh. "Kau adalah wanita yang kucari, Nirmala. Bersamamu, aku merasa lengkap, seperti puzzle yang akhirnya pas," bisiknya di telinga Nirmala saat mereka berpelukan di balkon hotel. Angin dingin menyapu kulitnya seperti sentuhan hantu. Nirmala jatuh cinta dalam, mengabaikan tanda-tanda kecil yang semakin menumpuk. Panggilan telepon yang sering dihindari dengan alasan meeting mendadak, absennya di akhir pekan tertentu yang ia klaim sebagai bisnis keluarga, dan mimpi-mimpi buruk yang mulai menghantuinya. Bayangan wanita tak dikenal, yang menatapnya dengan mata penuh dendam. Beberapa bulan kemudian, kebenaran meledak seperti bom yang telah lama ditanam, menghancurkan segalanya dalam sekejap. Di sebuah kafe favorit mereka yang biasanya romantis, dengan meja-meja kayu tua dan aroma roti bakar yang hangat, seorang wanita berpakaian rapi mendekat dengan langkah tegas. Wajahnya penuh amarah yang membara seperti api neraka. Matanya menyala-nyala, dan tangannya mengepal seolah siap memukul. Kau pelacur yang merusak rumah tanggaku," teriaknya tajam. Suaranya memecah keheningan kafe dan menarik perhatian semua orang, membuat udara terasa tebal dan mencekam. Itu Ratih, istri Bram, dengan rambut acak-acakan dan air mata yang mengalir, tapi tak menyembunyikan kemarahan murni. "Bram sudah punya anak 2 dariku. Kau tahu itu. Kau hancurkan keluargaku. Kau rampas kebahagiaan kami." Nirmala terpaku. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi hingga tumpah ke meja. Cairan panas itu seperti darah yang mengalir. Jantungnya berdegup kencang, dunia seolah berputar. Apa maksudmu?" Bram bilang dia single. Dia bilang tak ada siapa-siapa. Ratih tertawa sinis, tawanya bergema seperti jeritan hantu di malam gelap. Matanya menyala-nyala penuh kebencian. "Single? Dia bohongi kau, seperti dia bohongi aku bertahun-tahun. Aku punya bukti, foto pernikahan kami yang bahagia dulu, akta nikah resmi, bahkan video ulang tahun anak-anak kami. Kau mau lihat? Atau kau mau aku laporkan ke polisi atas perzinahan?"
Aku bisa buat hidupmu hancur, Nirmala. Kau pikir kau siapa? Hanya pelakor murahan. Kekacauan emosional melanda Nirmala seperti badai yang tak terduga, membuatnya sesak napas. Bram muncul tak lama setelah itu. Wajahnya pucat, tapi dingin seperti mayat hidup. Ia tak membela Nirmala, malah menatapnya dengan tatapan menyalahkan. Ini kesalahanmu, Nirmala. Kau yang terlalu agresif dari awal. Aku tak pernah janji apa-apa yang serius. Ini cuma sementara. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dalam, dan tanpa sepatah kata lagi, ia pergi, meninggalkan Nirmala sendirian, menghadapi ancaman hukum dari Ratih yang masih mengamuk. Kafe itu kini terasa seperti neraka pribadi. Lebih buruk lagi, di pagi yang suram berikutnya, Nirmala menemukan dirinya positif hamil, sendirian di kamar mandi apartemennya yang sempit, dengan cahaya lampu fluoresen yang berkedip-kedip seperti mata setan. Ia memandang striptease yang berubah warna. Tangannya bergetar hebat. Ini mimpi buruk. Ini tak mungkin. Gumamnya pada cermin yang berkabut. Wajahnya memucat seperti hantu. Rasa mual naik ke tenggorokan. Tapi bukan hanya karena morning sickness. Itu karena ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Belum sempat ia pulih dari guncangan itu, Bram kembali berulah seperti ular berbisa yang tak pernah puas. Ia menyebarkan fitnah di media sosial dan lingkaran profesional. Postingan-postingan jahat yang menyebar cepat. Nirmala adalah wanita murahan, perusak rumah tangga orang. Hati-hati kalau kerja sama dengannya, dia bisa hancurkan segalanya demi kepuasan pribadi. Fitnah itu menyebar seperti api liar yang tak terkendali, membakar reputasinya dalam semalam. Telepon berdering tanpa henti, teman-teman yang menjauh, klien yang membatalkan kontrak. Atasan di radio memanggilnya ke ruang rapat yang dingin dan steril, di mana Pak Arya, manajernya, duduk dengan wajah tegang. Nirmala, kami terima laporan buruk tentangmu dari berbagai sumber. Ini merusak citra stasiun kami. Kami terpaksa pecatmu efektif sekarang juga, katanya dengan nada dingin seperti es, matanya tak menatap langsung, seolah malu tapi tegas. TOEO yang biasa mengundangnya pun menarik diri satu persatu. Email pembatalan datang seperti hujan deras. Dalam seminggu, Nirmala kehilangan segalanya. Pekerjaan yang dicintainya, reputasi yang dibangun bertahun-tahun, dan uang simpanan yang menipis. Kontrakannya tak terbayar. Tagihan menumpuk seperti hutang jiwa. Dan ia terperosok ke titik nol, menangis sendirian di kamar gelap yang semakin terasa seperti kubur. Angin malam menyusup melalui celah jendela, seperti bisikan setan yang mengejek kegagalan hidupnya. Dalam keputusasaan yang membutakan seperti kabut hitam yang menyelimuti pikiran, Nirmala memutuskan untuk melarikan diri dari reruntuhan hidupnya di Bandung, menuju Tulungagung, ke rumah Paman Gunawan yang terpencil di desa pinggiran. Perjalanan bus malam itu terasa seperti perjalanan menuju neraka pribadi. Hujan deras mengguyur jendela, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang seolah menari-nari di kaca. Sementara aroma lembab dan suara mesin yang berderit membuatnya semakin gelisah. Ia menyembunyikan kehamilannya dari ibunya di Cirebon, takut menambah beban pada wanita tua yang sudah rapuh itu. Bagaimana bisa ia ceritakan bahwa anak yang dikandungnya adalah buah dari pengkhianatan? Hanya pada paman saudara ayahnya yang misterius, ia berani bercerita jujur, karena Paman Gunawan selalu tampak seperti orang yang menyimpan rahasia dunia lain di balik senyum tipisnya. Sesampainya di sana, rumah kayu usang itu menyambutnya dengan kegelapan yang menyesakkan. Atap bocor di sana-sini, dinding retak seperti luka lama yang tak pernah sembuh, dan bau tanah basah yang menyusup ke hidung. Di bawah teras yang goyah, angin malam menyapu daun-daun kering dengan suara seperti bisikan orang mati, membuat bulu kuduk Nirmala berdiri. Ia duduk di bangku kayu reyot, tubuhnya gemetar karena dingin dan air mata yang tak henti, lalu menumpahkan segalanya seperti bendungan yang jebol. Paman, aku hamil. Hamil dari Bram yang brengsek itu, isaknya. Suaranya pecah seperti kaca retak. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Dia tinggalkan aku begitu saja, setelah semuanya hancur. Aku dipecat dari radio, Paman. Tak ada pekerjaan lagi, tak ada uang sepeser pun. Aku tak punya apa-apa lagi. Aku ingin kembali jadi tulang punggung keluarga. Tapi bagaimana? Ibu sakit-sakitan di Cirebon, adik-adik masih sekolah dan butuh biaya. Mereka bergantung padaku, Paman. Kalau bukan aku, siapa lagi? Aku tak bisa biarkan mereka menderita karena kesalahanku. Paman Gunawan, pria tua dengan mata bijak tapi penuh rahasia gelap, yang seolah menyimpan cerita-cerita dari alam kubur, mendengarkan diam-diam. Asap rokoknya mengepul seperti kabut roh di udara malam. Wajahnya yang keriput tak menunjukkan ekspresi apapun, tapi matanya sesekali melirik ke arah hutan belakang rumah.
seolah mendengar suara-suara yang tak terdengar oleh orang biasa. 2 minggu berlalu dalam renungan panjang yang menyiksa. Nirmala menghabiskan hari-harinya di kamar kecil yang pengap, tidur terganggu oleh mimpi buruk tentang bayi yang menangis dalam kegelapan, dan perutnya yang mulai membuncit menjadi pengingat konstan akan kegagalan hidupnya. Paman Gunawan jarang berbicara, hanya sesekali memberikan makanan sederhana, tapi tatapannya semakin dalam, seperti sedang bergulat dengan setan dalam dirinya sendiri. Akhirnya di malam hujan deras yang membuat rumah seolah hendak runtuh, petir menyambar langit seperti amarah dewa-dewa kuno. Paman Gunawan memanggilnya ke ruang tamu yang remang-remang. Cahaya lilin tunggal berkedip-kedip, menciptakan bayangan menari di dinding seperti arwah yang penasaran. Ia duduk di kursi goyah, suaranya rendah dan berat seperti hembusan angin dari gua dalam. Ada cara, Nirmala, tapi kamu harus siap dengan risikonya. Ini bukan jalan biasa yang bisa kau mundur kapan saja. Ini pesugihan Nyai Kembang Sore di kaki Gunung Bolo. Rezeki melimpah ruah, uang mengalir seperti sungai tak pernah kering, tapi bayarannya tinggi, sangat tinggi. Banyak yang mencoba, tapi sedikit yang selamat tanpa kehilangan jiwa mereka. Nirmala terdiam, tubuhnya membeku seperti es, pikirannya kacau balau seperti badai yang mengamuk di dalam kepala. Ia tahu cerita-cerita mistis tentang pesugihan dari dongeng masa kecil, kekayaan dari dunia gaib yang datang dengan cepat, tapi selalu menuntut tumbal, nyawa orang tercinta, jiwa yang tergadai, atau sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan-bayangan horor itu muncul di benaknya. Orang-orang yang kaya mendadak tapi mati tragis, keluarga yang hancur karena kutukan tak terlihat, tapi keputusasaan lebih kuat daripada ketakutan. Ia memikirkan ibunya yang sakit, adik-adik yang lapar, dan janin di perutnya yang tak diinginkan, tapi tak bisa ia abaikan. "Aku terima, Paman," ujarnya tegas, suaranya gemetar tapi penuh tekad yang membara, seperti api yang siap membakar dirinya sendiri. "Asal jangan keluargaku yang jadi tumbal. Biar aku saja yang bayar harganya. Jiwaku, tubuhku, apapun. Aku tak peduli lagi." Paman Gunawan mengangguk pelan, matanya gelap seperti malam tanpa bintang. Seolah ia tahu bahwa keputusan ini adalah pintu menuju kegelapan yang tak bisa ditutup lagi. "Baiklah anakku, aku bawa kamu ke Mbah Setu, juru kunci makam tua di lereng gunung. Dia yang tahu ritualnya, dia yang pernah berbicara langsung dengan Nyai. Tapi ingat, sekali kau mulai, tak ada jalan kembali." Keesokan paginya di bawah langit mendung yang seolah meramalkan malapetaka, mereka bertemu Mbah Setu di sebuah gubuk tua yang reyot di lereng Gunung Bolo. Udara dingin menusuk tulang seperti jarum es, dan suara angin menderu seperti bisikan hantu yang memanggil nama-nama orang berdosa. Mbah Setu, seorang lelaki kurus dengan kulit keriput seperti kulit pohon mati, duduk di depan api unggun kecil yang nyalanya biru aneh, seolah bukan dari kayu biasa. "Nyai Kembang Sore itu ratu gaib, Nirmala," katanya dengan suara serak seperti daun kering yang digosok. Matanya menatap tajam seolah bisa melihat jiwa telanjang. "Dia beri rezeki yang tak terbatas, tapi selalu ambil sesuatu darimu. Sesuatu yang berharga, yang tak bisa kau ganti. Kau yakin? Banyak yang datang seperti kau tapi pulang dengan hati hancur." Nirmala mengangguk, meski hatinya berdegup kencang seperti genderang perang. "Aku yakin, Mbah. Arahkan aku." "Kau harus ke Mbah Broto untuk ritual utama," lanjut Mbah Setu, suaranya semakin rendah, seperti rahasia yang tak boleh didengar angin. Dia dukun yang mengerti bahasa gaib. Persiapan dimulai di bawah pengawasan Mbah Setu. Sesajen sekar wangi yang harum menusuk hidung seperti wewangian dari alam baka. Bunga-bunga segar yang seolah hidup dan berdenyut. Dan Bekaka, boneka pengantin dari kain usang yang dibuat menyerupai manusia, dengan mata dari kancing hitam yang seolah menatap Nirmala dengan tatapan menuduh, membuatnya merinding hingga ke tulang sumsum. Setiap sentuhan pada boneka itu terasa seperti menyentuh kulit dingin mayat, dan Nirmala tak bisa hilangkan perasaan bahwa boneka itu hidup, menunggu saat untuk bergerak. Akhirnya, mereka tiba di rumah Mbah Broto, sebuah pondok gelap di tengah hutan lebat, di mana suara binatang malam seperti jeritan korban. Dukun tua itu, dengan mata tajam seperti pisau ritual dan jenggot putih yang panjang seperti akar pohon kuno, menyambut mereka dengan senyum tipis yang tak mencapai matanya. Di ruangan remang yang dipenuhi asap dupa berbau amis, syarat utama diungkap seperti vonis mati. "Tumbalnya janinmu, Nirmala," katanya pelan, suaranya bergema seperti dari dalam tanah. "Itu yang ditukar dengan rezeki tak berujung. Janin itu harus pergi diganti dengan emas dan uang yang mengalir. Kau siap? Tak ada penyesalan setelah ini. Nyai tak suka orang yang mundur." Nirmala menelan ludah.
Rasa mual naik ke tenggorokan seperti racun yang merayap. Tapi ia memaksa dirinya mengangguk. Matanya basah tapi tegas. Ya Mbah, lakukan saja. Aku tak punya pilihan lain. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Tapi kegelapan keputusasaan telah menelan cahaya harapannya seluruhnya. Malam yang ditentukan akhirnya tiba seperti vonis mati yang tak bisa dihindari di mana bulan purnama menyinari Gunung Bolo dengan cahaya pucat yang dingin dan tak berperasaan membuat pepohonan di lerengnya tampak seperti tangan-tangan kerangka yang meraih ke langit hitam. Udara malam itu lembab dan berat, dipenuhi aroma tanah basah bercampur dupa yang amis, seolah alam sendiri sedang bernapas dalam kegelapan. Nirmala dengan hati yang berdegup kencang seperti genderang perang kuno, dibawa Paman Gunawan ke rumah Mbah Broto yang terpencil, sebuah gubuk kayu tua yang seolah menyatu dengan hutan gelap. Dindingnya retak-retak seperti kulit mayat yang mengering. Di dalam ruangan gelap yang pengap, hanya lilin-lilin kecil menyala redup di sudut-sudut, menciptakan bayangan menari-nari di dinding seperti roh-roh penasaran yang mengawasi setiap gerak mereka. Aroma lilin meleleh bercampur keringat dan ketakutan, membuat Nirmala mual, tapi ia tahu tak ada jalan mundur. Mbah Broto, dengan wajah keriput yang seperti topeng kematian dan mata yang menyala tajam di bawah cahaya redup, menjelaskan ritual terakhir dengan suara pelan yang menggema seperti hembusan dari alam baka. Ini syarat utama, Nirmala. Kau harus melakukan hubungan badan dengan seorang pria asing, sesama pencari pesugihan, di sini, di hadapanku. Ini bukan nafsu manusia biasa, tapi persembahan untuk Nyai. Hanya dengan itu, pintu rezeki gaib akan terbuka. Pria itu bernama Joko, seorang petani miskin dari desa tetangga yang juga haus kekayaan, tampak gugup luar biasa, matanya liar seperti binatang terperangkap, keringat mengalir di dahinya meski udara dingin. Tubuhnya kurus tapi berotot, berbau tanah dan asap kayu bakar, membuat Nirmala merasa jijik bercampur takut. Aku juga tak mau ini, Mbak, gumam Joko dengan suara gemetar. Tapi matanya tak bisa lepas dari tubuh Nirmala, seolah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Ini bagian ritual, Nirmala. Jangan hentikan apapun yang terjadi, bisik Mbah Broto. Suaranya seperti angin kering yang menyusup melalui celah dinding, membuat bulu kuduk Nirmala berdiri. Mereka mulai, tubuh mereka bersatu dalam kegelapan yang mencekam. Napas terengah-engah bercampur erangan yang dipaksa. Di bawah tatapan dingin Mbah Broto yang duduk di sudut seperti patung hidup. Ruangan terasa semakin sempit. Dinding seolah mendekat, dan Nirmala merasakan tangan Joko yang kasar, menyentuh kulitnya seperti cakar setan. Setiap gerakan terasa salah, memalukan dan menyiksa jiwa. Ini bukan cinta, tapi pengorbanan yang kotor, membuat air mata Nirmala mengalir diam-diam di pipinya. Tiba-tiba, dari luar gubuk, suara gamelan Jawa sayup-sayup terdengar. Iramanya lambat dan menghantui seperti datang dari dunia lain, dari kubur-kubur tua di lereng gunung. Angin menderu hebat, menggoyang pintu dan jendela seperti ada sesuatu yang berusaha masuk. Dan di jendela kayu yang retak, muncul siluet ular besar yang bergelung-gelung, sisiknya berkilau samar di bawah cahaya bulan. Mata merahnya menyala seperti bara api. Nirmala berteriak pelan, tubuhnya membeku dalam kengerian. Tapi Joko memegang tangannya erat. Kuku-kukunya menancap di kulit. Lanjutkan, jangan berhenti sekarang, ini tanda Nyai datang. Kalau berhenti, kita berdua mati sia-sia. Bisiknya dengan suara panik, napasnya memburu seperti binatang yang dikejar. Ritual berlanjut dalam kegelapan yang semakin pekat. Setiap detik terasa seperti siksaan abadi, sampai siluet ular itu berubah perlahan, bergeliat seperti asap hitam yang membentuk tubuh manusia. Perlahan, ia menjadi sosok wanita cantik yang tak wajar. Berbusana kebaya tradisional Jawa yang mewah, aksen emas berkilau seperti darah segar di bawah cahaya lilin, dan selendang hijau terang yang berpendar seperti api hijau gaib. Nyai Kembang Sore berdiri di sana, di ambang jendela, kulitnya pucat seperti mayat tapi cantik memikat. Rambut panjangnya bergelombang seperti ular hidup, dan matanya hijau menyala seperti api gaib yang bisa membakar jiwa. Aroma bunga kembang sore yang manis tapi membusuk menyusup ke ruangan, membuat kepala Nirmala pusing. Lanjutkan ritualmu, anak manusia. Suaranya bergema, dingin dan menggema seperti dari gua dalam yang tak berujung. Setiap kata seperti jarum yang menusuk hati. Aku lihat pengorbananmu. Janin itu akan jadi milikku, diganti dengan rezeki yang kau idamkan. Aku beri apa yang kau minta, tapi ingat bayarannya. Jiwa yang tergadai, nyawa yang hilang, dan kutukan yang tak pernah berakhir. Jangan sesali nanti.
karena pintu ini tak bisa ditutup begitu saja. Nyai tertawa pelan. Tawanya seperti angin yang membawa jeritan dari alam kubur, membuat Joko dan Nirmala gemetar hebat. Tapi ritual tak bisa dihentikan. Kekuatan gaib seolah menggerakkan tubuh mereka sendiri. Ritual selesai dalam napas terengah-engah yang melelahkan. Tubuh mereka basah keringat dan air mata. Ruangan terasa lebih dingin seperti setelah badai. Nyai menghilang seperti asap yang tersedot angin, tapi meninggalkan sekantung koin emas kuno di lantai kayu yang retak. Koin-koin itu berkilau aneh di bawah cahaya lilin, seolah hidup dan berdenyut. Jangan berhenti dimanapun sebelum sampai tujuan, atau kutukan akan datang lebih cepat menyapu segalanya sebelum waktunya. Pesannya bergaung di telinga Nirmala seperti gema abadi, membuatnya merinding. Mbah Broto mengangguk pelan, wajahnya tak berubah. Pergilah sekarang sebelum fajar. Nyai sudah beri tanda, jangan sia-siakan. Dengan kaki gemetar, Nirmala kembali ke Cirebon malam itu juga. Perjalanan panjang di jalan gelap yang seolah penuh mata tak terlihat mengawasi. Ia mampir ke rumah ibunya dengan alasan mendadak. "Ibu, aku pulang sebentar, ada urusan penting," katanya sambil memeluk ibunya yang terkejut, menyembunyikan kantung koin di balik punggung. Setelah ibunya tidur, ia menyimpan koin emas itu di dalam lemari tua di kamar. Tangannya bergetar saat menyentuh logam dingin yang seolah berbisik rahasia gelap. Lalu, ia bergegas mandi. Air dingin menyiram tubuhnya yang lelah, berharap bisa membersihkan noda ritual itu. Tapi tiba-tiba, di kamar mandi yang remang, rasa sakit menusuk perutnya seperti pisau panas yang diputar, membuatnya jatuh berlutut di lantai basah. Darah segar mengalir deras dari antara pahanya, merah pekat seperti darah korban, dan janin kecil itu, hanya sebesar telapak tangan, berusia hampir 3 bulan, luruh dari tubuhnya dalam gumpalan yang mengerikan. "Tidak, bayiku. Oh Tuhan, tidak," isaknya pelan, suaranya pecah dalam kesedihan yang menghancurkan jiwa. Rasa kehilangan seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Air mata bercampur darah di lantai, dan Nirmala memungut janin itu dengan tangan gemetar, membungkusnya dalam kain putih dan kantong plastik, menyimpannya di ransel seperti rahasia mematikan yang tak bisa dibuang. Kembali ke kamar dengan langkah tertatih, lemari terbuka sendiri, atau begitu rasanya. Koin emas itu menghilang tanpa jejak, diganti tumpukan uang kertas yang tebal, pecahan 100 ribuan dan 50 ribuan, berserakan di lantai seperti daun jatuh dari pohon kutukan. Nirmala menghitungnya dengan tangan berlumur darah samar. Total mencapai 1,5 miliar rupiah. Kekayaan instan yang seolah muncul dari neraka. Satu sisi hatinya dipenuhi kegembiraan liar, karena akhirnya bisa menyelamatkan keluarga. Tapi di sisi lain, kehancuran bertabrakan seperti gelombang badai, membuatnya jatuh berlutut di antara uang itu, menangis tanpa suara atas janin yang baru saja hilang. Tumbal pertama dari perjanjian setan yang baru dimulai. Malam itu tidurnya dihantui mimpi Nyai yang tersenyum. Selendang hijaunya bergelung seperti ular yang siap menyergap. Keesokan harinya, fajar menyingsing di Cirebon dengan cahaya kelabu yang seolah meramalkan nasib kelam. Nirmala mengemasi barang-barangnya dengan tangan masih gemetar. Ransel tua yang ia bawa dari Tulungagung kini penuh dengan tumpukan uang kertas yang terasa berat seperti dosa. Dan di sudutnya, tersembunyi dalam kain putih yang kini mulai berbau anyir, janin kecil yang telah luruh. Pengingat abadi dari pengorbanan mengerikan yang ia lakukan. Setiap kali ia menutup resleting ransel, rasanya seperti menutup peti mati, dan suara kain yang bergesekan terdengar seperti bisikan penyesalan dari dunia lain. Dengan hati yang terbelah antara euforia dan kehancuran, ia naik bus menuju Bandung. Jalanan yang berkelok dan kabut pagi yang tebal seolah menyelimuti rahasianya dalam selubung gelap. Di dalam bus yang dingin dan bau solar, ia menatap keluar jendela, melihat bayangan wajahnya sendiri di kaca. Tapi entah kenapa, bayangan itu terasa asing, seperti ada orang lain yang menatap balik, dengan mata kosong dan senyum tipis yang mengerikan. Sesampainya di Bandung, ia segera menghubungi Sarah, teman lamanya yang selalu setia, meski tak tahu kedalaman luka yang Nirmala sembunyikan. "Sarah, jemput aku di terminal. Aku punya uang banyak sekarang, hasil jual aset keluarga. Jangan tanya dulu, tolong. Aku cuma butuh teman sekarang," katanya melalui telepon, suaranya bergetar antara kepalsuan dan keputusasaan. Sarah, dengan sifatnya yang ceria namun penuh rasa ingin tahu, tiba dengan mobil bututnya, wajahnya penuh tanya tapi ia menahan diri. "Nirmala, kamu baik-baik aja? Kok tiba-tiba pulang dari Cirebon dan aset keluarga? Kamu kan bilang keluargamu nggak punya apa-apa?" tanyanya sambil memeluk Nirmala. Tapi Nirmala hanya tersenyum tipis,
menghindari tatapan mata Sarah. Nanti aku ceritain, Sarah. Sekarang bantu aku aja dulu, oke? Dalam satu hari yang terasa seperti mimpi demam, Nirmala menghabiskan ratusan juta dari uang kutukan itu dengan kecepatan yang membingungkan, seolah berlomba dengan waktu sebelum sesuatu yang mengerikan mengejarnya. Pertama, ia pergi ke agen properti di daerah Sekeloa, sebuah kawasan elit di Bandung yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Dengan pakaian sederhana tapi tatapan penuh percaya diri yang dipaksakan, ia membeli sebuah rumah 2 lantai secara tunai, sebuah bangunan modern dengan halaman kecil, dan jendela-jendela besar yang memantulkan sinar matahari seperti cermin dosa. "Ini untuk keluargaku," gumamnya pada diri sendiri saat menandatangani akta, tapi suara hatinya berbisik, "Ini untuk menutupi lubang di jiwamu." Uang itu terasa panas di tangannya, tapi ia terus melaju, membeli sebuah mobil Yaris bekas yang kondisinya mulus. Warnanya merah menyala seperti darah segar, seolah mencerminkan pengorbanan yang telah ia berikan. Hari itu ditutup dengan belanja gila-gilaan di mal terbesar di Bandung. Perabotan rumah tangga mewah, televisi layar lebar, sofa kulit, hingga lemari es pintar yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Total hampir 1 miliar lenyap dalam sehari. Dan setiap kali ia mengeluarkan uang, ada perasaan aneh, seperti ada mata tak terlihat yang mengawasi dari sudut ruangan. Tertawa pelan. Dengan kekayaan baru yang seolah turun dari langit, atau lebih tepatnya dari neraka, Nirmala memutuskan untuk merebut kembali hidupnya. Ia mengatur pertemuan dengan Pak Arya, manajer Radio Harmoni, di kantor yang dulu menjadi kebanggaannya. Berpakaian blazer mahal dan sepatu hak tinggi yang baru dibeli, ia melangkah masuk dengan aura yang berbeda. Tapi di dalam dadanya, jantungan masih berdetak tak karuan. "Pak Arya, fitnah tentang saya itu bohong. Bram yang menghancurkan hidup saya, bukan sebaliknya. Lihat saya sekarang, saya punya segalanya. Saya bukan orang gagal yang mereka bilang. Beri saya kesempatan lagi, saya bisa buktikan saya masih penyiar terbaik," katanya dengan nada tegas, meski matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan yang merayap. Pak Arya yang awalnya ragu, terkesima oleh transformasi Nirmala, rumah mewah, mobil baru, dan kepercayaan diri yang tampak kokoh meski rapuh di dalam. "Baiklah Nirmala, saya percaya kamu punya cerita yang perlu didengar. Selamat kembali ke Radio Harmoni," katanya mengangguk dengan senyum kaku. Hidup Nirmala kembali bergelimang kemewahan, seperti lukisan indah yang menyembunyikan retakan di kanvasnya. Ia kembali menjadi penyiar primadona, suaranya mengalir di udara malam Bandung, dan tawaran menjadi MC acara-acara besar berdatangan lagi. Di sebuah gala dinner perusahaan ternama, di bawah lampu kristal yang berkilau seperti mata setan, ia bertemu Aditya, seorang MC tampan dengan senyum hangat dan track record bersih, yang membuatnya tampak seperti oase di tengah gurun trauma Nirmala. "Kau luar biasa di panggung tadi, Nirmala. Suaramu seperti sihir. Mau minum kopi bareng besok? Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," tanyanya dengan nada ramah yang tulus. Matanya berkilau dengan ketertarikan yang polos. Nirmala, yang sudah lama tak merasakan kehangatan manusiawi, tersenyum untuk pertama kalinya tanpa kepalsuan. "Aku suka kopi. Besok jam berapa?" Hubungan mereka berkembang dengan cepat, seperti bunga yang mekar di musim semi setelah musim dingin yang panjang. Aditya berbeda dari Bram. Ia terbuka, penuh perhatian, dan tak pernah memaksa Nirmala untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Saat mereka bepergian ke Bali, menginap di resor mewah dengan pemandangan laut yang berkilau, Aditya memegang tangannya di tepi kolam renang. "Aku cinta kamu apa adanya, Nirmala. Aku nggak peduli dengan masa lalumu. Yang penting adalah kita sekarang," katanya dengan suara lembut. Dan untuk sesaat Nirmala hampir percaya bahwa ia bisa melupakan kegelapan yang mengintai. Mereka menghabiskan uang tanpa hitung. Makan malam di restoran bintang 5, tur keliling pulau dengan mobil sewaan, dan belanja perhiasan yang berkilau seperti janji kosong. Di dalam hati, Nirmala mulai berpikir, dia pantas dinikahi. Dia bisa jadi penutup luka ini, meski rahasiaku terlalu besar untuk dibagi. Tapi setiap malam saat ia tidur, mimpi buruk tentang Nyai Kembang Sore kembali. Sosok wanita itu berdiri di ujung ranjang. Selendang hijaunya bergoyang seperti ular, matanya menyala hijau, dan suaranya berbisik, "Jangan lupa bayarannya, anak manusia." Pernikahan mereka digelar dalam pesta mewah, yang membuat seluruh Bandung berdecak kagum. Gaun Nirmala bertabur kristal, gedung megah dengan dekorasi bunga mawar putih, yang seolah menyembunyikan bau kembang sore yang menghantui, dan tamu-tamu penting, yang tak tahu bahwa kekayaan itu berasal dari darah dan air mata. "Aditya,
dengan setelan jas putih yang membuatnya tampak seperti pangeran, memandang Nirmala dengan cinta yang tulus. "Kita akan bahagia, Nirmala. Bersama kita bisa hadapi apa saja," katanya saat mereka menari di bawah lampu sorot. Tapi Nirmala hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata yang tak terlihat. Kebahagiaan itu retak saat telepon dari Paman Gunawan datang 2 minggu setelah pernikahan. Suaranya di ujung telepon serak dan penuh peringatan, seperti suara dari dunia bawah. "Ingat kewajibanmu, Nirmala. Setiap Jumat Pon, kau harus kembali ke Gunung Bolo. Kau harus makan daging kambing mentah di makam Nyai Kembang sore, di bawah bulan, sebagai tanda setiamu. Jangan lewatkan, atau kutukan akan datang, lebih cepat, lebih kejam, dan tak akan ada yang selamat." Nirmala kaget, jantungnya seperti dihentak palu, napasnya tersengal. Ia tahu ritual itu harus dipenuhi, tapi kata-kata daging kambing mentah membuat perutnya mual, dan bayangan makam tua di lereng gunung membuat tulang punggungnya dingin. Aku mengerti, Paman," jawabnya pelan, tapi di dalam hatinya ia mulai merasakan jeratan gaib yang semakin erat, seperti tali ular yang melilit lehernya, siap menariknya ke dalam kegelapan abadi. Kutukan pesugihan mulai menunjukkan wajahnya yang mengerikan secara perlahan, seperti racun yang merayap diam-diam melalui pembuluh darah, menggerogoti dari dalam tanpa ampun. Awalnya, Nirmala mencoba kembali ke jalan lurus, berharap kekayaan barunya bisa dibersihkan dengan amal dan ibadah. Di pagi yang cerah di rumah barunya di Sekeloa, ia membentangkan sajadah di kamar tidur yang mewah. Cahaya matahari menyusup melalui tirai sutra, menciptakan pola bayangan yang seolah menari-nari seperti roh-roh gelisah. "Aku harus mencoba, Tuhan. Maafkan aku," gumamnya pelan. Suaranya bergetar saat ia mengucap takbir. Tapi baru saja ia rukuk, tubuhnya tiba-tiba panas seperti terbakar api neraka. Demam tinggi melanda seketika, membuat keringat bercucuran dan penglihatan kabur. "Kenapa begini? Apa salahku sekarang?" gumamnya dengan suara serak. Radang tenggorokan menyiksa seperti ada duri panas yang menusuk-nusuk, membuatnya jatuh tersungkur di sajadah. Napas tersengal-sengal. Setiap upaya sholat berakhir sama. Tubuhnya memberontak seolah ada kekuatan gaib yang menariknya kembali ke kegelapan, mengingatkan bahwa jiwa yang tergadai tak bisa lagi menyentuh cahaya suci. Lebih parah lagi, ia tak bisa menyedekahkan uang hasil pesugihan itu secara tunai, meski hatinya tergerak untuk membantu orang miskin di sekitar Bandung. Suatu siang, ia pergi ke panti asuhan dengan amplop tebal berisi uang ratusan juta, berharap bisa menebus dosa. "Ini untuk anak-anak yatim, Mbah. Tolong terima," katanya pada pengurus panti, suaranya penuh harap. Tapi begitu uang itu berpindah tangan, amplop itu tiba-tiba terasa ringan, dan saat dibuka, uangnya lenyap seperti asap, diganti daun-daun kering yang berbau amis seperti darah. Pengurus panti memandangnya aneh, dan Nirmala lari pulang dengan hati hancur. Hanya uang dari kerja kerasnya, gaji radio, dan bayaran MC yang bisa ia sedekahkan tanpa masalah. Tapi jumlahnya tak seberapa dibanding harta gaib yang tak pernah habis itu. "Kenapa uang ini seperti kutukan? Aku ingin berbuat baik, tapi semuanya salah." Isaknya sendirian di kamar, memandang tumpukan uang di lemari yang seolah mengejeknya, berkilau tapi beracun. Keharmonisan rumah tangganya dengan Aditya mulai goyah, seperti bangunan megah yang retak dari fondasinya. Tak terlihat, tapi mematikan. Aditya, yang awalnya penuh cinta dan perhatian, mulai merasakan ketegangan aneh di rumah mereka. Malam-malam Nirmala sering terbangun berteriak dari mimpi buruk, dan ia mulai menjauh secara emosional, menyembunyikan rahasia yang semakin membusuk. "Kamu kenapa akhir-akhir ini, sayang? Kamu sering sakit, dan mata kamu seperti ada yang disembunyikan?" tanya Aditya suatu malam, saat mereka duduk di sofa kulit mewah. Cahaya lampu redup menciptakan bayangan panjang di dinding. Nirmala hanya tersenyum palsu, memeluknya erat, tapi hati dingin. "Nggak apa-apa, Mas, cuma capek kerja aja." Tapi di dalam, ia tahu bahwa kutukan itu mulai merembet, membuat setiap sentuhan terasa seperti dosa, setiap ciuman seperti racun yang merayap ke Aditya. Ritual bulanan menjadi puncak kengerian yang mencekam, seperti jerat yang semakin ketat setiap Jumat Pon. Nirmala harus kembali ke Gunung Bolo sendirian, meninggalkan Aditya dengan alasan urusan keluarga mendadak. Perjalanan malam itu selalu mengerikan. Jalanan gelap yang berkelok, kabut tebal yang seolah hidup dan berbisik nama-namanya, dan suara angin yang seperti jeritan arwah. Di makam Nyai Kembang sore yang tua dan berlumut, dikelilingi pohon-pohon kuno, yang cabangnya seperti tangan setan. Angin menderu hebat seperti badai dari alam baka, membuat daun-daun berterbangan seperti hantu kecil. Mbah Setu menyambutnya dengan tatapan dingin,
menyodorkan seekor kambing hitam yang baru disembelih. Darahnya masih segar mengalir. Makanlah dagingnya mentah, Nirmala. Ini tanda kesetiaanmu pada Nyai, katanya serak matanya menyala di bawah cahaya obor yang berkedip-kedip. Nirmala, dengan tangan gemetar, merobek daging mentah itu. Rasa amis dan darah menetes di bibirnya, membuatnya mual tapi ia memaksa menelan. Setiap gigitan terasa seperti memakan jiwa sendiri. Ini harga yang harus kubayar. Bisiknya pada diri sendiri di antara isak tangis. Darah menodai dagunya seperti tanda kutukan abadi. Tapi jiwa semakin hancur, retak seperti kaca yang tak bisa direkatkan lagi. Setiap ritual ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dan saat pulang, bayangan Nyai seolah mengikuti di cermin mobil. Tersenyum sinis. Suatu malam, setelah ritual yang lebih mencekam dari biasanya, di mana angin membawa aroma bunga kembang sore yang membusuk, mimpi buruk datang seperti hantaman palu gaib. Di alam mimpi yang gelap dan lembab seperti gua bawah tanah, Nyai Kembang Sore muncul lagi. Sosoknya lebih nyata dari sebelumnya. Kebaya emasnya berkilau seperti sisik ular. Selendang hijaunya bergelung-gelung seperti makhluk hidup yang siap menyergap. Ia berdiri di tengah kabut hijau yang berpendar. Matanya menyala seperti api neraka. Kau nikmati duit unlimitedku, Nirmala. Suaranya bergema seperti gema dari kubur dalam, dingin dan menusuk jiwa. Uang yang tak pernah habis, kekayaan yang membuatmu seperti ratu. Tapi ingat bayarannya. 2 suamimu akan hilang dalam kematian tragis, dan 4 keguguran yang menyiksa, janin-janin yang luruh seperti daun busuk. Aditya adalah yang pertama. Ia akan pergi segera diambil sebagai tumbal selanjutnya. Kau pikir bisa bahagia? Ini lingkaran setan yang kau pilih sendiri. Nirmala terbangun berteriak keras. Tubuhnya basah keringat dingin, jantung berdegup seperti mau copot. Aditya terbangun juga, segera memeluknya erat. Wajahnya penuh kekhawatiran di bawah cahaya lampu tidur yang redup. Apa mimpi buruk, sayang? Kamu berteriak seperti melihat hantu. Cerita dong, biar aku tenangin, katanya lembut. Tangannya mengusap punggung Nirmala. Tapi Nirmala hanya menggeleng. Air mata mengalir diam-diam. Gak apa-apa, Mas. Cuma mimpi jelek aja. Di dalam hatinya, ia tahu. Mimpi itu bukan sekadar mimpi, tapi wahyu dari kutukan yang tak bisa dihindari. Tapi ia tahu dengan pasti sekarang, ia terperangkap selamanya dalam jaring gaib yang tak terlihat. Kekayaan tak terbatas itu terus mengalir. Rekeningnya bertambah sendiri setiap malam. Tapi harganya adalah nyawa orang-orang tercinta, jiwa yang tergadai, dan kegelapan yang merayap. Aku hancurkan semuanya. Aku hancurkan Aditya, keluargaku, diriku sendiri. Isaknya sendirian di kamar mandi saat fajar. Memandang ransel tua yang tersimpan di lemari rahasia. Dengan janin mati di dalamnya. Yang kini semakin membusuk baunya, samar menyusup seperti pengingat abadi dari dosa pertama. Lingkaran setan itu menutup rapat seperti jerat ular yang tak bisa dilepas. Meninggalkan Nirmala dalam kegelapan abadi. Di mana horor bukan lagi mimpi yang bisa dibangunkan, tapi kenyataan sehari-hari yang menyiksa. Setiap napas terasa seperti hembusan dari neraka pribadinya. Dan akhir yang tak pernah datang. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya.